Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Kak Nonin. Hari ini kita akan membahas informasi paling baru, paling lengkap dan resmi tentang penyelenggaraan Haji 2026 atau 1447 Hijriah yang baru saja dipaparkan setelah rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Informasi ini penting banget, terutama untuk Anda yang sudah mendaftar, yang sedang menunggu antrean, atau yang berencana mendaftar haji dalam waktu dekat. Jadi, pastikan Anda tonton sampai habis, supaya tidak ada informasi yang terlewat. Pada penyelenggaraan Haji 2026 atau 1447 Hijriah, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah dari pemerintah Arab Saudi. Angka ini telah tercantum resmi dalam sistem Masar Nusuk, yaitu platform digital yang digunakan Arab Saudi untuk mengatur dan memvalidasi kuota haji setiap negara. Dengan kuota sebesar ini, Indonesia tetap menjadi negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Pembagian kuota ini dibuat dengan struktur yang lebih jelas dan terperinci. Dari total 221.000 kuota tersebut, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler yang merupakan program utama dan paling banyak diminati masyarakat. Pada kuota reguler ini, terdapat porsi khusus untuk beberapa kelompok seperti 585 jamaah reguler murni, kemudian 050 petugas haji daerah (PHD) yang bertugas mendampingi jamaah di lapangan, serta 685 pembimbing dari KBIHU yang membantu pemahaman manasik dan pembinaan spiritual jamaah selama berada di Tanah Suci. Sementara itu, 8% sisanya diperuntukkan bagi haji khusus, yaitu sekitar 17.680 jamaah. Haji khusus biasanya memiliki layanan hotel, transportasi, dan bimbingan yang lebih premium dibandingkan haji reguler, sehingga jumlahnya dibatasi sesuai kebijakan pemerintah Arab Saudi. Dengan pembagian yang rapi dan proporsional ini, pemerintah berharap penyelenggaraan Haji 2026 bisa lebih tertib, terorganisasi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah, baik reguler maupun khusus. Kuota yang jelas juga membantu pemerintah merencanakan akomodasi, transportasi, serta kebutuhan logistik lainnya secara lebih akurat dan efisien. Salah satu poin yang paling menarik perhatian dalam pembaruan Haji 2026 adalah mengenai masa tunggu atau waiting list. Berdasarkan data terbaru, masa tunggu bagi pendaftar baru kini meningkat dan rata-rata mencapai 26 tahun di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan ini terjadi karena jumlah pendaftar haji setiap tahun terus bertambah, sementara kuota yang diberikan Arab Saudi bersifat terbatas dan tidak bisa langsung mengakomodasi seluruh calon jamaah. Akibatnya, antrean menjadi semakin panjang dari tahun ke tahun. Namun, kabar baiknya adalah peningkatan masa tunggu ini tidak berdampak pada jamaah yang sudah lebih dulu mendaftar. Banyak calon jamaah yang khawatir masa tunggu mereka akan mundur akibat penyesuaian rata-rata nasional. Pemerintah menegaskan bahwa jamaah yang sudah memiliki nomor porsi dan telah menunggu 2 hingga 3 tahun atau lebih, tetap mengikuti antrian normal sesuai urutan semula, bukan kembali ke 26 tahun. Dengan kondisi ini, masyarakat yang berencana mendaftar dianjurkan untuk mendaftar lebih awal, bahkan sejak usia muda, agar peluang berangkat tidak terlalu lama. Informasi mengenai masa tunggu dapat dilihat secara real-time melalui aplikasi atau website resmi haji, sehingga calon jamaah bisa memantau perkembangan antrean mereka secara transparan. Salah satu kabar baik yang banyak dinantikan calon jamaah adalah penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah menetapkan bahwa total BPIH tahun 2026 berada di angka 87.409.365. Dan menariknya, jumlah ini lebih rendah hampir 3 juta rupiah dibandingkan biaya haji tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi berkat efisiensi pengelolaan layanan, negosiasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi, serta optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain itu, jamaah tidak harus membayar seluruh biaya tersebut secara penuh. Nilai manfaat dari hasil investasi dana haji yang dikelola BPKH juga berperan besar.
Rata-rata, setiap jamaah mendapatkan subsidi nilai manfaat sebesar Rp33.215.558, sehingga biaya yang benar-benar dibayar jamaah menjadi jauh lebih ringan. Untuk mendaftar dan memperoleh nomor porsi, jemaah cukup menyetor Rp25 juta sebagai setoran awal. Setelah itu, sisanya akan dilunasi menjelang keberangkatan, sesuai dengan besaran BPIH provinsi masing-masing. Setiap daerah memiliki biaya berbeda karena faktor jarak, logistik, dan harga transportasi. Provinsi seperti Aceh cenderung lebih murah, sedangkan beberapa daerah di kawasan timur Indonesia biayanya sedikit lebih tinggi. Dengan struktur biaya ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 menjadi lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah. Pada penyelenggaraan haji 2026, setiap jemaah akan menerima living cost sebesar Rp750 yang dibagikan langsung di asrama haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Living cost ini diberikan agar jemaah memiliki bekal tambahan untuk kebutuhan pribadi selama berada di Arab Saudi, seperti membeli air mineral, buah, obat ringan, camilan, atau makanan alternatif bila suatu waktu merasa kurang cocok dengan menu catering. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, Rp750 cukup membantu, karena harga makanan dan kebutuhan sehari-hari di Mekah maupun Madinah bervariasi dan masih cukup terjangkau bagi jemaah. Selain itu, ada kebijakan khusus bagi Karu, Ketua Regu, dan Karom, Ketua Rombongan. Keduanya memiliki tanggung jawab tambahan dalam mengatur jemaah, mulai dari pembagian kamar, memastikan anggota Regu hadir saat ibadah wajib, hingga membantu distribusi konsumsi di pemondokan. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, Rp750 cukup membantu, karena harga makanan dan kebutuhan sehari-hari di Mekah maupun Madinah bervariasi dan masih cukup terjangkau bagi jemaah. Selain itu, ada kebijakan khusus bagi Karu, Ketua Regu, dan Karom, Ketua Rombongan. Keduanya memiliki tanggung jawab tambahan dalam mengatur jemaah, mulai dari pembagian kamar, memastikan anggota Regu hadir saat ibadah wajib, hingga membantu distribusi konsumsi di pemondokan. Karena tugas mereka lebih berat, pemerintah memberikan uang saku tambahan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan selama menjalankan perannya. Dengan adanya living cost dan tambahan uang saku bagi petugas internal jemaah ini, diharapkan perjalanan haji 2026 menjadi lebih nyaman, serta membantu jemaah memenuhi keperluan pribadi tanpa harus mengalami kesulitan finansial selama beribadah. Durasi pelaksanaan ibadah haji 2026 diperkirakan berlangsung selama rata-rata 41 hari, meskipun dalam praktiknya bisa bervariasi antara 40 hingga 42 hari, tergantung jadwal keberangkatan dan kepulangan masing-masing kloter. Rentang waktu ini sudah mencakup seluruh rangkaian perjalanan jemaah, mulai dari berangkat dari tanah air, masa tinggal di Madinah, perpindahan ke Mekah, prosesi puncak haji di Arafah, Musdalifah, Mina, Armuzna, hingga kembali ke Indonesia. Biasanya, jemaah akan menghabiskan sekitar 8 hingga 9 hari di Madinah pada awal kedatangan untuk melaksanakan sholat dan ziarah di Masjid Nabawi, serta mengunjungi beberapa lokasi bersejarah. Setelah itu, jemaah bergeser ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib, dilanjutkan dengan masa tinggal yang cukup panjang menjelang puncak ibadah haji. Puncak haji di Armuzna berlangsung selama 4 hari, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga rangkaian lontar jumrah di Mina. Setelah selesai, jemaah kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i, dan beberapa hari tinggal hingga jadwal kepulangan. Variasi 40-42 hari ini juga dipengaruhi oleh rotasi pesawat, pengaturan kloter, serta kesiapan akomodasi. Ada kloter yang pulang lebih cepat, ada pula yang menunggu giliran hingga sehari atau 2 hari lebih lama. Namun secara keseluruhan, durasi 41 hari adalah gambaran paling akurat untuk haji 2026. Dalam penyelenggaraan haji 2026, pemerintah memastikan bahwa layanan konsumsi bagi jamaah menjadi salah satu fokus utama yang benar-benar diperbaiki. Selama berada di Tanah Suci, jamaah akan mendapatkan jatah makan yang cukup banyak dan terjadwal dengan baik, sehingga kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi meskipun aktivitas ibadah sangat padat. Di Madinah, jamaah akan memperoleh 27 kali makan, yang umumnya disajikan dalam bentuk nasi kotak lengkap dengan lauk dan buah. Menu disediakan oleh catering resmi yang diawasi langsung oleh pihak Kementerian Agama dan Otoritas Arab Saudi agar standar kebersihan tetap terjaga.
Ketika berada di Mekah, jatah makan meningkat menjadi 84 kali, menyesuaikan durasi tinggal yang lebih lama serta padatnya rangkaian ibadah utama. Untuk wilayah Arafah, Muzdalifah dan Mina atau yang dikenal dengan Armuzna, jamaah mendapatkan 15 kali makan. Meskipun suasana ibadah di Armuzna sangat melelahkan, pemerintah memastikan makanan tetap terdistribusi tepat waktu agar jamaah tetap kuat menjalani puncak ibadah haji. Namun, jika jamaah merasa menu yang disajikan kurang cocok dengan selera, tidak perlu khawatir. Di banyak titik di Mekah dan Madinah tersedia penjual makanan dengan harga terjangkau, mulai dari 5 rial, 3 rial, bahkan telur 1 rial. Banyak dari pedagang ini adalah orang Indonesia atau orang Arab yang sudah terbiasa memasak masakan Nusantara, sehingga cita rasanya lebih familiar. Dengan pilihan ini, jemaah dapat lebih fleksibel menyesuaikan konsumsi sesuai selera, tanpa harus takut kehabisan makanan selama beribadah. Untuk penyelenggaraan Haji 2026, akomodasi menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian khusus karena kenyamanan tempat tinggal sangat berpengaruh pada kekuatan fisik jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Di Mekah, jarak hotel yang disediakan pemerintah Indonesia memiliki batas maksimal sekitar 4,5 km dari Masjidil Haram.